Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Vincentius De Paul. NIM saya 201041717144. Saya kelas A2. Di sini saya akan mengerjakan UTS Manajemen Pemasaran. Yang pertama itu menjelaskan pengertian saluran distribusi dan strategi distribusi intensif, eksklusif, selektif, beserta kelebihan dan kekurangannya. Jawabannya, menurut Warren J. Kagan 2003, saluran distribusi adalah saluran yang digunakan oleh produsen untuk menyalurkan barang tersebut dari produsen sampai ke konsumen atau pemakai industri. Distribusi intensif adalah strategi distribusi yang menempatkan produk pedagangnya pada banyak liter atau pengecer serta distributor di berbagai tempat. Teknik ini sangat cocok digunakan untuk produk atau barang kebutuhan pokok sehari-hari yang memiliki permintaan dan tingkat konsumsi yang tinggi. Contohnya seperti sembako, rokok, sikat gigi, odol, sabun, deterjen, dan sebagainya. Kelebihannya, memberikan akses yang mudah bagi pelanggan. Kekurangannya, banyak toko tidak akan menerima beberapa produk jika konsumen tidak suka memberi produk tersebut di tempat itu. Distribusi selektif adalah suatu distribusi yang menyalurkan produk barang atau jasa pada daerah pemasaran tertentu dengan memilih beberapa distributor atau pengecer saja pada suatu daerah. Di antara distributor atau pengecer akan terdapat suatu persaingan untuk merebut konsumen dengan cara, teknik, dan strategi masing-masing. Contoh saluran distribusi selektif adalah produk elektronik, produk kendaraan bermotor, sepeda, pakaian, buku, dan lain sebagainya. Kelebihan distribusi yang berfokus pada toko pengecer yang memiliki permintaan atau produk tersebut atau di mana karyawannya memiliki pengalaman menjual produk tersebut. Kekurangan, karena distribusi selektif produk tersebut tidak mudah diakses, distribusi eksklusif adalah memberikan hak distribusi suatu produk pada 1-2 distributor atau pengecer saja pada suatu area daerah. Barang atau jasa yang ditawarkan oleh jenis distribusi eksklusif adalah barang-barang dengan kualitas dan harga yang tinggi dengan jumlah konsumen yang terbatas. Contoh distribusi eksklusif adalah seperti showroom mobil, factory outlet, restoran waralaba, produk malam, dan multi-level marketing, pasif icon, minimarket, supermarket, hipermarket, dan lain-lain. Kelebihannya, produk tersebut dianggap premium. Produsen juga menjamin bahwa toko pengecer di mana produk distribusi akan mampu melayani produk dengan layak. Kekurangan, akses produk kepada pelanggan terbatas. 2. Apakah perbedaan antara bauran promosi dan bauran pemasaran? Jelaskan dengan faktor-faktornya serta bagaimana cara menentukan anggarannya. Jawabannya, baur promosi adalah suatu kegiatan pemasaran terhadap suatu produk agar produk yang dipasarkan memberikan hasil yang memuaskan. Faktor-faktor bauran promosi, jenis pasar produk, alokasi bauran komunikasi berbeda-beda antara pasar konsumen dan pasar bisnis. Pemasaran konsumen mengeluarkan uang secara berturut-turut untuk mempromosikan penjual, iklan, penjual pribadi, dan hubungan masyarakat. Penjualan pribadi memberi sumbangan yang besar dan pemasaran barang konsumen. Beberapa pemasaran konsumen menggunakan tenaga penjual terutama untuk menerima pesanan mingguan dari penyalur dan untuk memeriksa. Namun penjual perusahaan konsumen yang terlatih dengan efektif dapat memberikan 4 sumbangan penting, yang diantara lainnya posisi persediaan yang meningkat, pantualisme, penjualan misinor, manajemen pelanggan utama. 2. Tahapan kesiapan pembeli. Ada 5 tahap kesiapan pembeli, yaitu tahap kesadaran, tahap pengertian, tahap keyakinan, tahap pemesanan, tahap pemesanan kembali. Promosi bervariasi dalam efektivitas, biaya
pada tahap-tahap kesimpanan pembeli yang berbeda. Periklanan dan visibilitas memainkan peran paling penting dalam tahap kesadaran. Tahap pengertian pelanggan lebih dipengaruhi oleh iklan dan penjual personal. Iklan dan promosi penjual, penutup penjual atau pesanan yang dipengaruhi oleh penjual promosi penjual. Sedangkan pemesanan kembali juga dipengaruhi oleh penjual personal dan promosi penjual. 3. Tahap siklus hidup produk alat-alat komunikasi juga memiliki efektivitas biaya berbeda sesuai dengan tahap siklus hidup produk yang berbeda. Ada 4 tahap siklus hidup produk, yaitu 1. Tahap perkenalan iklan dan pemberitaan memiliki tingkat efektivitas biaya tinggi. 2. Tahap pertumbuhan permintaan mempunyai momentum sendiri melalui cerita dari mulut ke mulut. 3. Tahap kemapanan secara berturut-turut. Promosi penjual, iklan, dan penjualan pribadi semua makin berperan penting. 4. Tahap kemunduran promosi. Penjual tetap berperan kuat, alat-alat komunikasi berkurang, wiraniaga hanya memberikan sedikit perhatian pada produk tersebut. Lanjut, bauran pemasaran ialah seperangkat alat pemasaran yang digunakan untuk mencapai tujuan pemasaran dalam memenuhi target. Faktor-faktornya yaitu A. Produk merupakan bentuk penawaran yang ditunjukkan untuk pemuasan kebutuhan dan keinginan pelanggan. B. Harga bauran harga berkenaan dengan kebijakan strategis dan taktis seperti tingkat kerja, struktur diskon, syarat pembayaran, dan tingkat diskriminasi harga di antara berbagai kelompok pelanggan. C. Saluran distribusi merupakan keputusan yang menyangkut kemudahan dalam akses terdapat barang dan jasa bagi para konsumen. D. Promosi merupakan berbagai macam yang ditempuh perusahaan dalam rangka menjual produk tersebut kepada konsumen. 3. Unsur-unsur bauran pemasaran. Produk merupakan kombinasi barang dan jasa ditawarkan perusahaan kepada pasar sasaran. Harga merupakan jumlah uang yang harus dibayar konsumen untuk memperoleh suatu produk. Distribusi merupakan kegiatan perusahaan untuk membuat produk tersedia bagi pasar sasaran. Promosi merupakan aktivitas menyampaikan atau menawarkan manfaat produk dan membujuk konsumen agar membeli produk yang ditawarkan. 4. Siapa pembicaraan? Di sini saya akan menjelaskan tentang 2 video. 4 ini siapa pembicara dalam video itu? Ciptono. Sebutkan dan jelaskan teori-teori yang dibicarakan. Teori yang dibicarakan adalah tujuan pengembangan produk terdiri dari 2, yaitu menurut Kotler dan Keller 2008 memenuhi kebutuhan baru dan memperkuat reputasi perusahaan, mempertahankan daya saing terhadap produknya yang sudah ada. Menurut Alma 2002 memenuhi keinginan konsumen, menambah omset penjualan, memenangkan persaingan, mencegah kebosanan konsumen. Dan ada juga jenis menurut Kotler dan Keller 2008, memperbaiki yang sudah ada, memperluas lini produk, menambah produk yang ada, meniru strategi pesaing, menambah lini produk. Menurut Ciptono, strategi peningkatan kualitas, strategi peningkatan keistimewaan, memperbaiki peningkatan gaya produk, tahapan pemunculan gagasan, penyaringan gagasan, pengembangan dan pengujian konsep, pengembangan strategi pemasaran, analisis bisnis, mengembangkan produk, pengujian pasar, dan komersialisasi. 5. Siapa pembicara video itu? Hendy Aprianto. Sebutkan dan jelaskan teori-teori yang dibicarakan oleh pembicara. Membahas tingkat produk. Pengertian produk adalah segala sesuatu yang ditawarkan kepada pasar untuk mendapatkan perhatian, dibeli, dipergunakan, dan yang dapat memuaskan keinginan atau kebutuhan konsumen. Ada tingkat produk, yaitu potensial produk masa depan, augmented produk dengan nilai lebih, expert produk harapan, basic produk pasar, core produk utama,
atau manfaat utama. Siapa pembicara video itu? Liris Windia. Sebut dan jelaskan teori-teori yang dibicarakan oleh pembicara. Membahas tentang produk, attributes, evaluasi, produk, objektif. Siapa pembicara video itu? Leading Rosidi. Sebut dan jelaskan teori yang dibicarakan oleh pembicara, pemasaran politik atau politik marketing. Hanya itu yang saya bisa sampaikan. Semoga jawabannya benar semua. Amin. Sekian dari saya. Terima kasih.